Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha illa wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، سيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه، إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات الحاصل حضرة النبي سيدنا واقي عبد الكريم جميع مشايخ مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلم سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة السيد الشافعي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada penapusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Semoga Allah meridhoi majelis kita ini dengan segala kekurangannya menjadi majelis yang istiqamah, yang membawa barokah, manfaat serta maslahah fid din wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang kami hormati dan kami muliakan, kajian kitab Al-Adhkar kita pagi hari ini pembahasannya masih dalam bab ad-du'a ba'da tasyahudil akhir. Doa yang disunnahkan setelah kita membaca tasyahud atau tahiyat akhir sebelum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Banyak hadis di mana lewat hadis-hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa-doa yang disunnahkan kita mohonkan kepada Allah saat kita sholat, sesudah tahiyat akhir dan sebelum salam. Di antaranya Imam An-Nawawi menukil hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billah min arba'. Ketika salah satu dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Keempat perkara itu yang pertama min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Yang kedua wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan yang keempat wa min syarril masihid dajjal, dari keburukannya al-masih ad-dajjal. Dajjal ini julukannya sama dengan Nabi Isa. Al-Masih. Al-Masih itu artinya seseorang yang mengusap. Arti mengusap di sana baik Dajjal maupun Nabi Isa itu hari-hari berjalan. Kalau Nabi Isa ke seluruh daerah yang ditinggali oleh kaum Bani Israel, kalau Dajjal ke seluruh bumi. Hanya 2 wilayah yang tidak mampu dimasuki Dajjal dan kota suci Madinah. Selain itu Dajjal dan pasukannya
ini akan menebarkan fitnah kepada seluruh penduduk bumi, dan semua para nabi dan rasul, kata Rasulullah, mulai zamannya Nabi Adam selalu berpesan agar minta perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya fitnahnya Dajjal. Karena fitnahnya Dajjal itu luar biasa. Fitnahnya Dajjal itu menyebabkan orang jam lalu masih beriman, jam berikutnya kafir. Bagaimana tidak? Dajjal diberi kemampuan oleh Allah mampu melakukan sesuatu sebagaimana para nabi dan rasul Allah berikan mukjizat. Mampu mendatangkan emas dari gaib, tanah yang kering keronta dia tunjuk subur. Sehingga awal misi yang disampaikan oleh Dajjal dalam rangka mengambil simpati hati seluruh manusia adalah misinya menebarkan kedamaian dan kerukunan di muka bumi ini. Setelah banyak orang berbondong-bondong, terlebih ketika melihat kehebatannya Dajjal yang mampu menyembuhkan orang yang buta kedua matanya, orang sakit yang sudah divonis oleh dokter nggak akan sembuh, baru dia nanti mengklaim dirinya Tuhan. Dan kalau sudah cinta buta dari pengikutnya, maka akhirnya banyak orang yang menuhankan Dajjal. Itu bahaya. Langit ditunjuk hujan. Bagaimana orang tidak terpukau? Ya, ini fitnahnya Dajjal. Maka sekali lagi semua nabi dan rasul berpesan kepada para umatnya agar minta perlindungan. Andai ditakdirkan Allah jumpa dengan Dajjal dan pasukannya, maka Allah jaga dari fitnah, dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan munculnya Dajjal itu termasuk tanda-tanda kubra akan datangnya hari kiamat. Rasul dalam hadis ini memerintahkan kepada kita setelah tahiyat akhir sebelum salam minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 4 perkara itu kalau dalam hadis ini yang pertama min adzabi jahannam. Kalau di bahasa Arab kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, siksanya neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, siksa kehidupan kematian. Kita hidup ini pasti banyak fitnah ujian dari Allah. Dan kita mati, mulai menjelang mati, setelah mati, ini juga ada fitnah ujian dari Allah. Dan wa min syarril masihid dajjal, dari keburukannya al-masih ad-dajjal. Ini hadis yang pertama. Wa fi riwayatin minha, hadis yang kedua, Nabi katakan idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Jika selesai kalian membaca tasyahud akhir, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, 4 perkara itu
Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sama, minta perlindungan dari siksa jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di mana hukum minta perlindungan dari 4 perkara ini setelah tahiyat akhir sebelum salam, mayoritas ulama menghukumi sunnah. Tapi sebagian ulama ada yang menghukumi wajib. Imam Atha itu menghukumi wajib. Sehingga diceritakan Imam Atha kalau santrinya habis sholat, bahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya habis sholat, itu ditanya, kalian tadi sudah berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara belum? Kalau jawabannya belum, suruh ngulangi sholatnya. Karena dalam pandangan Imam Atha, hukum minta perlindungan dari 4 perkara setelah tahiyat akhir sebelum salam hukumnya wajib. Ketika ada sebagian ulama yang menghukumi wajib, maka itu perkara yang amat sangat dianjurkan, disunnahkan. Jangan sampai ditinggalkan ya. Innaka hamidum majid, lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah. Itu riwayat Abu Hurairah. Riwayat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yad'u fi shalah. Sungguh Nabi selalu berdoa dalam sholatnya. Ini maksudnya sesudah tahiyat sebelum salam. Apa doa Nabi? Nah, ini redaksinya beda. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya al-masih dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, dalam riwayat ini Nabi minta perlindungan wa minal ma'sam wal maghram, dari dosa, artinya dijaga dari melakukan dosa, wal maghram, dan dari hutang yang enggak lunas-lunas. Orang itu kalau punya hutang itu memang ibadah pun enggak bisa tenang, betul ya? Masya Allah, dikejar-kejar orang agar segera selesai membayar hutang, enggak tenang. Makanya dalam beberapa riwayat itu Nabi mengajarkan sebuah doa agar dijaga oleh Allah dari hutang, agar Allah lunasi hutang. Itu kan ada seorang sahabat yang banyak hutang, lalu nangis-nangis datang kepada Nabi, bercerita tentang hutangnya yang sudah enggak kuat menahan beban hutang. Kemudian Nabi ajarkan doa.
Kalau kamu rutin baca doa ini, andai hutangmu itu lebih besar dari gunung Uhud, dilunasi oleh Allah. Ya, itulah doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Haji minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni, amalkan ini kata Rasulullah, dan diamalkan benar tiap hari minta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain, dari hutang yang membuat kita stres, yang mengalahkan kita, yang menjadikan kita ini nggak bisa tenang dalam ibadah, wa qahrir rijal, dan dari kerasnya musuh-musuh kita. Diamalkan, lunas hutang. Nah, di sini pun demikian. Ternyata dalam satu riwayat Nabi mengajarkan doa minta perlindungan dari 4 perkara sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Itu yang terakhir 4 perkara itu adalah minal ma'sam wal maghram, dari dosa dan hutang yang enggak lunas-lunas. Ada yang punya hutang enggak lunas-lunas ya? Ada, banyak. Rata-rata mungkin ya. Masya Allah, ini silakan dibaca. Banyak itu Nabi ajarkan doa-doa yang menjadi wasilah Allah lunasi hutang kita. Di antaranya tadi, dan itu diamalkan benar. Sudah hafal ya tadi ya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada seorang sahabat namanya Abi Umamah Al-Bahili, juga begitu. Hutangnya banyak, Masya Allah. Sampai enggak pernah berani pulang awal kalau habis subuhan itu. Di saat yang lain sudah sibuk dengan profesinya masing-masing. Kalau zaman sekarang yang ke PT, ke kantor, yang ke kebun, dia enggak berani pulang. Karena kalau pulang itu debt collector sudah nunggu di rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya menghadap Nabi minta petunjuk. Sebab hutang bertumpu enggak selesai-selesai. Gali lubang, tutup ya. Terus Nabi berkata kepada Abu Umamah Al-Bahili, wahai Abi Umamah, aku ajarkan padamu tasbihnya malaikat. Kalau kamu amalkan rutin tiap pagi 100 kali, maka seberapapun banyaknya hutangmu, Allah akan lunasi dan Allah akan lapang luaskan rezekimu. Namanya memang orang butuh, lunasnya hutang, ya pahala. Mau ya Rasulullah. Lalu Nabi ajarkan doa, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bacanya yang terbaik memang setelah qabliyah subuh. Kalau tidak bisa qabliyah subuh, setelah subuh. Kalau dalam kitab I'anatut Talibin itu sampai As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syato itu mengatakan bahwa hadhihi mujarrabah, untuk melunasi hutang dan untuk lapang luas rizki itu sangat mujarrab.
Sudah terbukti siapa yang istiqomah ngamalkan itu. Cuma di sana ditambahkan, kecuali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, tambah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Bacanya yang terbaik setelah qabliyah subuh. Gak bisa qabliyah subuh sesudah subuh. Gak bisa sesudah subuh di waktu duha. Gak sempat di waktu duha, mestinya ya sempat. Zikir itu kan tidak harus suci. Zikir tidak harus di masjid. Zikir boleh saat kita kerja, boleh saat kita pergi ke kantor bawa mobil sambil putar tasbih. Zikir ini. Beda kalau Quran ya. Kalau Quran bacanya juga tidak harus suci. Kecuali kalau hadas besar. Kalau hadas besar, di sana ada khilaf ya. Tidak harus suci, disunnahkan suci ya. Tidak harus dalam masjid. Boleh berdiri, boleh berbaring, boleh duduk. Kalau nggak bisa di waktu duha, duhur. Pokoknya sebelum maghrib baca. Rutin tiap hari baca apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah. Berapa kali? Di sini sudah dirutinkan itu, masya Allah. Cuma jamaah banyak yang datangnya sering telat. Nah itu masalahnya. Jadi hanya bisa ikut baca mungkin 10 kali. Usahakan rutin. Kalau pengen apa? Hutang lunas, rizki lancar dan lapang luas. Tambah la ilaha illallah al malikul haqqul. Itu keterangan ada dalam kitab I'anatut Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Kalau bicara tentang Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyati, sanad keilmuan semua ulama Nusantara itu nyambungnya lewat Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin. Nah, jadi yang riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi minta perlindungannya itu 1, siksa kubur, 2, fitnah dajjal, 3, fitnah kehidupan kematian, dan 4, maksiat dan hutang yang tidak selesai-selesai. Sebenarnya petunjuk itu sudah banyak datang kepada kita. Cuma mengamalkannya rutin itu yang berat ya. Yang istiqomah itulah yang berat. Warwaina fi sahihi Muslim an Ali radhiyallahu an. Nah, riwayat Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalah yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wa taslim. Rasulullah itu, kata Sayyidina Ali, kalimat yang terakhir dibaca dalam sholatnya antara tasyahud dan salam adalah kalimat Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini versi riwayat Sayyidina Ali. Nabi setiap sholat, kalimat yang selalu dibaca untuk mengakhiri sholatnya setelah tahiyat akhir sebelum salam, bukan minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, tapi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa yang lalu dan dosa yang akhir. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan semua dosa yang engkau maha tahu dari dosa yang aku lakukan. Antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini riwayat Sayyidina Ali. Kemudian
An Abdullah bin Amr bin Nas an Abi Bakar radhiyallahu annahu qala li Rasulillah. Ini kalau riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau dapatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq satu ketika pernah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Rasul, ajarkan kepadaku doa yang layak aku baca dalam sholatku. Siapa ini? Sahabat Abu Bakar. Qala, lalu Nabi ajarkan, kul, katakan, wahai Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira, dalam riwayat yang lain. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh diri ini sangat dolim dengan kedoliman yang sangat banyak. Dan tidak ada yang mampu mengampuni semua dosa kecuali Engkau. Ampuni semua dosaku. Berikan ampunan atas dosa-dosaku. Warhamni, kasih sayangi aku dengan rahmat-Mu. Sungguh Engkau zat yang maha mengampun, memberi ampunan dan maha memberikan kasih sayang. Makanya beliau Haji Raden Asnawi, ulama dari Kudus, belajarnya lama di Makkah, sezaman dengan Hadratus Syekh. Ya, gurunya juga sama, termasuk salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dari Jawa Tengah. Keturunannya Syekh Ja'far Shadiq Kanjeng Sunan Kudus, datuknya Gus Baha, ya, datuknya Kiai Said Agil Siroj, itu punya karangan kitab kecil judulnya Fasolatan. Itu saya baca rutin di Musola Ar-Rahmannya Pak Yus itu. Nah, dalam karya beliau itu, Gus Baha kalau ngaji di Taiwan itu borong kitab karya datuknya itu sangat banyak. Nanti di Taiwan dibagi-bagikan. Sekarang sudah ada versi bahasa Indonesia. Dulu awal terkarang bahasa Jawa Pegon, pakai bahasa Arab. Itu ketika beliau mengajarkan doa sesudah tahiyat, itu semua riwayat dikumpulkan jadi satu. Dan kita dulu kecil di surau-surau kami itu kalau malam Rabu jadwalnya namanya ngaji sembahyang. Jadi itu diajarkan semua. Makanya kita kecil ini sudah hafal itu doa lengkap itu. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Apa? Bu, apa? Baru dengar. Nah, itu Yai Asnawi dalam karyanya Fasolatan ketika mengajarkan doa sesudah tahiyat sebelum salam. Nah, itu doanya lengkap itu. Doanya lengkap. Dan itu ternyata rangkuman dari beberapa riwayat doanya Nabi sesudah tahiyat dan sebelum salam. Kalau kepanjangan, milih yang pertama, minta perlindungan dari 4 perkara. Ya, dari apa? Siksa kubur, siksa neraka jahanam, dibolak-balik nggak apa-apa ya, karena riwayatnya juga macam-macam.
min azabil qabri siksa kubur, wa min azabi jahannam, wa min azabin nar siksa neraka, fitnah kehidupan kematian, dan juga fitnah Masihid Dajjal. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Amin Allahumma amin. Ini yang paling ringkas, yang terakhir. Ruwaina bi isnadin sahih fi sunani Abi Dawud dan Nabi Saleh Dakwan. Dakwan ini maulanya Sayyidah Aisyah, ya. Budaknya Sayyidah Aisyah. Nah, gara-gara Dakwan ini para ulama beristihad bahwa yang boleh menjadi imam itu tidak harus orang yang sudah balik. Karena kedua, yang boleh menjadi imam itu tidak harus orang merdeka, orang mulia, tidak. Dakwan itu belum balik, budaknya Sayyidah Aisyah suatu ketika didaulat untuk ngimami Sayyidah Aisyah dan sahabat-sahabat perempuan. Ini sahabat Dakwan. An Badiyasa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi li rajul. Meriwayatkan satu hadis dari para sahabat Nabi, satu ketika Nabi berkata kepada seorang sahabat, "Kaifa taqulu fi shalah?" Hai fulan, kamu kalau salat baca apa? Doa apa yang kamu baca dalam salatmu? Qala, lalu laki-laki itu menjawab, "Atasyahadu, saya membaca tahiyat wahai Rasul, wa aqulu, dan aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Ini yang paling pendek. Setelah tahiyat innaka hamidum majid, aku membaca, ya Allah, aku mohon surgamu dan lindungi aku dari nerakamu. Hanya itu saja. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu dan aku mohon perlindungan kepadamu dari nerakamu. Ama inilah ahsan dandataka wala dandata Mu'ad. Jujur ya Rasul, saya enggak bisa membaca doa panjang sebagaimana doa panjangmu dan juga doa panjangnya Mu'ad. Karena Mu'ad ini terkenal kalau doa panjang. Qala Nabi haulaha dandin ay ad-dandana. Cukup itu. Sudah cukup. Minta perlindungan dari neraka dan minta surga itu sudah termasuk doa yang panjang. Makanya kalau terlalu panjang yang awal-awal tadi, ini amalkan yang terakhir. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini sebelum salam, Bu. Karena ada yang ngajarkan sesudah salam sambil membuka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kanannya dibuka. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Nah, bukan. Kalau dalam riwayat ini doa minta surga dan minta dijaga dari neraka ini setelah tahiyat sebelum salam. Kalau yang paling pendek ini kok juga nggak hafal, kebangetan uripmu ya. Dihafalkan ya, dihafalkan. Masih panjang-panjang lagu-lagu yang kita hafalkan. Nah, ini selesai dan berikutnya nanti tentang babus salam, bab ucapan salam untuk keluar dari sholat itu sebenarnya redaksinya yang seperti apa. Cuma di akhir bab ini, wa mimma yustahabbu du'a bi fi kulli mautin, di antara doa yang sangat dianjurkan kapanpun dan dimanapun, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya pernah sowan ke putrinya Mbak Keidal Harwatu Congol.
saat ini masih hidup ya. Wa fi riwayah, guru-guru kami pernah bercerita, namanya Bunyai Nur Hasanah, yang terkenal muridnya Nabi Khidir. Kapan waktu pengen jumpa Nabi Khidir itu bisa. Dan ketika menjadi muridnya Nabi Khidir itu satu kelas 4 orang. Yang 3 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Nah, yang sudah meninggal itu antaranya Yai Arwani. Dan 2 saya lupa. Ya. Nah, ketika kita sowan itu beliau ajarkan doa dari Rasul, cuma beliau itu nggak berani mengajarkan, mestinya lengkapnya kan Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan diri kami dari kemaksiatan, wal ghina, dan kaya. Beliau wal ghina saya nggak berani ajarkan. Khawatir kalian nanti dikasih kaya lupa sama Allah. Itu punya Nur Hasanah, punya pesantren di daerah Watu Congol, Magelang. Masih hidup sekarang, masih hidup. Saat COVID kami sowan ke sana. Jadi beliau itu terkenal muridnya Nabi Wahid. Di YouTube ada beliau beberapa video beliau ketika menyampaikan wakidah. Mudah-mudahan benar-benar diberi pemahaman yang benar oleh Allah, menjadi ilmu yang manfaat barokah, dan kita dimampukan untuk istiqomah mengamalkannya. Amin amin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa 'azzib alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam adana Allah wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, Anta misbahus suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Syukran Cik. Barakallah. Terima kasih banyak.